Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Selamat berjumpa kembali pada para pemirsa dan pencinta penyanyi Kolbu Channel dimanapun Anda berada. Syukur Alhamdulillah pada Ramadan yang ke-20 Ramadan yang ke-20 Ramadan kita kembali bisa berjumpa dengan guru kita, salah satu pengisi pada konten pendidik Kolbu Channel, yaitu Dr. K. Haji Kurnali Sobandi MM. Beliau merupakan salah satu da'i di wilayah Kabupaten Bekasi yang sangat aktif di dunia dakwah dan juga di organisasi keislaman, yaitu di Majelis Ulama Indonesia, dan beliau juga merupakan salah seorang pengawas di bawah naungan Kementerian Agama Islam Kabupaten Bekasi, pengawas Madrasah Sanawiyah. Betul. Assalamualaikum al-mukarram. Okay. Dan pada hari ini kita akan mendapatkan taujih ruhiyah, menambah wawasan keislaman dari beliau terkait dengan persoalan yang seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat Muslim, terutama di Indonesia, menjalankan ibadah puasa tapi tidak menjalankan salat atau lalai dengan ibadah salat. Nah, kita akan dilakukan uraian, dikupas tuntas, ya, uraian singkat, padat dan akurat tentunya terkait hukum-hukumnya dan hal lain seputar orang yang melalaikan salat meskipun dia menjalankan ibadah saum atau berpuasa. Karena itu kita simak bersama kajian terkait dengan hukum menjalankan ibadah saum, puasa, tetapi meninggalkan ibadah salat. Fadhal karam. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddalana bi khasaisi Ramadan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in dzawil ulumi wal irfan min yaumina hadza ila akhiriz zaman, amma ba'd. Pemirsa penjernih Kolbu Channel yang insya Allah senantiasa Allah berikan kesehatan yang prima, wabil khusus di hari Ramadan yang ke-20, mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan optimalisasi nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Dan juga mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan jiwa afiah sehingga mampu mengisi seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di Ramadan, baik itu puasanya maupun kewajiban-kewajiban yang lainnya, dan juga kesunahan-kesunahan yang ada di bulan Ramadan. Tentunya juga kita berharap mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui selama 1 bulan ini menjadi tempaan untuk peningkatan ibadah selepas perginya Ramadan dan sampai datang lagi Ramadan yang akan datang. Afiat, sukses, manfaat, berkah untuk diri, keluarga, umat dan bangsa, dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan menyampaikan sebuah uraian, yang mana uraian ini hal yang biasa, namun ketika kita telusuri ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana hukumnya orang yang berpuasa namun sambil meninggalkan kewajiban 5 waktu. Jadi
di masyarakat beredar saat ini atau di masa-masa yang lalu sudah menjadi maklum bahwa ketika kita bulan Ramadan puasa dengan posisi letih, lesu, tidak bergairah, kemudian menganggap bahwa boleh sambil berpuasa tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk pelaku dari aliran tersebut, dan juga mudah-mudahan kita akan terus mampu untuk memberikan pencerahan kepada yang lain bahwa walaupun kita berpuasa, walaupun di saat siang kita letih, lesu, dan tidak berdaya, namun kewajiban-kewajiban, apalagi kewajiban 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita, ini harus tetap kita laksanakan. Ada beberapa bagian uraian ini. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan terkait dengan posisi arkanul Islam. Bagaimana rukun-rukun Islam itu persamaannya itu seperti apa antara syahadat dengan sholat, sholat dengan puasa, puasa dengan zakat, zakat dengan haji. Kemudian pada bagian yang ketiga, bagian yang kedua adalah bagaimana perbedaan antara arkanul Islam ini. Namun karena yang akan kita sampaikan adalah membandingkan antara puasa dengan sholat, maka kita akan bandingkan kewajiban puasa dengan sholat. Yang terakhir akan menarik lagi adalah bagaimana hukumnya dia berpuasa tapi sambil meninggalkan sholat yang 5 waktu. Begitu. Baik, pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel dimanapun Anda berada, sudah disampaikan oleh beliau Dr. Kiai Haji Kurnalis Sobandi MM. Jadi ada 3 kajian pada perjumpaan kali ini. Mari kita simak bersama. Tentunya ini sangat menarik, khusus bagi sebagian masyarakat yang memiliki paradigma yang salah, berarti paradigma yang keliru, ya, melalaikan salat dengan alasan karena fokus untuk menjalankan puasa. Nah, karena itu kita akan minta beliau untuk memberikan uraian singkat, padat, dan akurat tentunya untuk menambah wawasan bagi kita semua terkait dengan 3 hal tadi. Oleh karena itu, fadhal mukarram. Jadi yang pertama tadi adalah persamaan di antara arkanul Islam, syahadat dengan salat dengan saum, puasa, dengan zakat, dan juga dengan rukun haji. Fadhal mukarram. Baik, kita semua memahami dan maklum dari beberapa hadis Rasulullah SAW bahwa bunyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan atas 5 pilar: syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa rukun Islam itu ada 5. Pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah ibadah haji. 5 rukun Islam yang tadi sudah disampaikan dalam hadis itu adalah posisinya, kalau kita persamakan, maka yang pertama sama-sama kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama bagian dari sebuah bangunan, sama-sama bagian dari pilar agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, 5 arkanul Islam itu adalah sama-sama menjadi makanan pokok keimanan. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan pokok keimanan, maka keimanan kita akan kuat. Kalau kita syahadat dengan baik, kemudian melaksanakan sholat dengan khusyuk, ikhlas, lalu berpuasa, zakat, dan menunaikan ibadah haji, maka keimanan kita akan semakin kuat. Jadi asupannya pun harus berimbang. Berimbang. Nah, ini sama-sama sebagai makanan pokok keimanan. Dan kalau diibaratkan sebuah makanan, maka ada makanan, kalau sebuah tanaman ada makanan pokok keimanan itu adalah tadi. Kemudian
kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada hamanya. Hamanya itu adalah maksiat. Jadi hama ini mengancam dari kesuburan tanaman iman. Ya, iman akan tergerogoti, akan kena penyakit apabila kita melakukan maksiat. Jadi ketika upaya untuk meningkatkan kesuburan keimanan, perhatikan juga hama yang mengancam. Dan di samping itu ada suplemen, ya, ada nutrisi keimanan, yaitu adalah segala kesunahan-kesunahan dari Allah Subhanahu wa taala. Analoginya suplemen ini yang menambah percepatan tumbuhan dan menambah sehat dan cita rasa dari buah yang dihasilkan. Ya, itu kalau diibaratkan dari sebuah tanaman. Nah, kita kembali kepada persamaan dari arkanul Islam. Persamaannya yang pertama adalah sama-sama bangunan pilar dari bangunan agama kita. Yang kedua adalah sama-sama sebagai makanan pokok keimanan. Ini salah satu dua di antara persamaan dari rukun-rukun Islam yang kita pahami. Ini analogi atau amsal ya. Ya, jadi kalau bangunan pilar tadi, salah satu pilar itu tidak diperhatikan kualitas pilarnya atau dirobohkan, maka mengancam bangunan. Betul, akan mengancam bangunan, dan makanan dan tumbuhan iman itu nanti tidak akan tumbuh dengan berkembang dengan baik. Itu kita memahami dari persamaan arkanul Islam itu. Kemudian kita akan masuk kepada perbedaan dari arkanul Islam. Perbedaannya adalah kita akan mencoba satu, karena memang kita akan membedakan akan membandingkan antara rukun Islam puasa dengan rukun Islam sholat. Maka yang akan kita bandingkan adalah antara rukun Islam sholat dengan rukun Islam puasa. Kita akan mulai dari bahwa sholat berbeda dengan puasa. Pertama, bahwa sholat adalah salah satu kalau di sebuah bangunan keimanan, ya, itu ada dua amal, ada amal zohir, ada amal batin. Ada amal zohir, ada amal batin. Amal zohir itu amal batin itu adalah amal yang paling tinggi. Maka posisi syahadat menempati pada urutan yang pertama. Keimanan itu adalah merupakan posisi ranking yang pertama. Dan yang kedua adalah amal zohir. Amal zohir yang dilakukan oleh badan, gerak-geriknya bisa dilihat, bisa dibaca. Maka itu ranking pertamanya adalah sholat. Ranking pertamanya sholat, baru kemudian puasa, baru zakat, dan baru haji. Nah, itu dari perbedaan itu. Kemudian Sholat yang menjadi ranking yang pertama di amaliyah zohir, maka sholat itu lebih utama daripada sholat wajibnya, itu lebih utama dari puasa wajibnya. Sholat wajibnya lebih utama dari zakat wajibnya. Sholat yang wajib lebih utama dari haji yang wajib. Dan sebaliknya, sholat sunnah lebih utama dari puasa sunnah. Sholat sunnah lebih utama dari zakat sunnah, dan sholat sunnah lebih utama dari haji yang sunnah. Nah, ini yang harus dipahami. Ini ada pada referensinya kitab Safinah. Ada dalam kitab Safinatun Najah, ya, itu menjelaskan tentang perbandingan antara kewajiban satu dengan kewajiban yang lainnya. Balik tadi pada amal batin dan amal zahir. Betul. Ini bisa disilakan juga sebagai ibadah, ya. Ibadah zahir, ibadah batin. Dan ibadah batin lebih tinggi nilainya daripada ibadah zahir. Ya, maka keimanan itu menempati posisi yang pertama. Maka syahadat itu menempati posisi yang pertama. Karena orang tidak bisa melihat bahwa dia syahadat itu kalau tidak sekedar diucapkan, tapi harus diyakini dalam hati. Maka posisinya iqrarun bil lisan, aqdun bil qalbi dulu ya. Iya. Aqdun bil qalbi, iqrarun bil qalbi, iqrarun bil qalbi, iqrarun bil lisan, amalun bil arkan. Iya, betul. Nah, ini 3 angel tuh. Iya, betul.
Nah, sekarang kalau ada amal atau ibadah johir bisa mengenal rukhsah, daruratan. Bagaimana dengan ibadah batin? Batin Tidak dikenal. tidak dikenal. Ya, jadi kalau ibadah batin tidak ada rukhsah ya, dan itu juga bagian dari yang harus kita pertahankan, harus kita jaga sehingga tidak boleh murtad, tidak boleh fasik, tidak boleh berdosa besar. Harus murni, harus tidak boleh tidak ikhlas, tidak boleh kena hama, ujub, takabur, ria dan lain sebagainya. Tidak boleh ketika kondisi kemiskinan melanda, sekarang mah saya rukhsah darurah nih, maka saya lepaskan dulu syahadat, saya mengikuti agama lain. Ya, itu yang tidak boleh, betul. Baik. Kita kembali kepada antara puasa dengan sholat. Nah, setelah kita memahami perbandingan antara rukun Islam yang satu dengan yang lainnya, kita akan fokus kepada bagaimana perbandingan antara sholat dengan puasa. Oleh karena itu dalam kewajiban sholat ini akan berbeda dengan puasa. Kalau di ibadah puasa, seseorang muslim boleh tidak puasa dengan alasan sakit. Tapi di dalam sholat tidak ada toleransi, tidak ada pengurangan sedikit pun, kebebasan sedikit pun untuk tidak melaksanakan sholat walaupun dalam keadaan sakit. Kalau memang ya, beda konteksnya. Jadi ketika seseorang sakit, maka berarti sholat tetap harus dilaksanakan. Kalau tidak bisa berdiri, maka dia duduk. Ketika nggak bisa duduk, sholat dalam keadaan duduk, maka dia berbaring. Ketika nggak bisa berdiri, maka harus dengan telentang. Dan kalau tidak bisa dengan isyarat. Kalau memang tidak bisa juga, mungkin sudah waktunya untuk disolatkan. Berbeda dengan puasa. Ketika berpuasa, maka ketika bepergian, seseorang boleh tidak berpuasa. Ketika seorang ibu karena hamil dan menyusui, boleh tidak berpuasa. Bahkan dalam sebuah kitab fikih, kalaupun dia tidak biasa kemudian mengerjakan pekerjaannya yang berat, seperti saat itu musim panen, harus ngebot, harus manggul padi, itu boleh untuk tidak melaksanakan ibadah. Tapi sholat tidak ada toleransi. Oleh karena itu pada bagian yang terakhir adalah bagaimana hukumnya orang yang sambil berpuasa tapi meninggalkan ibadah sholat. Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa wawasan keislaman yang sangat bermanfaat bagi kita. Sudah dua aspek tadi dikupas tuntas oleh beliau, tinggal satu, itu bagaimana hukumnya jika seseorang lalai melaksanakan salat atau meninggalkan salat tapi dia berpuasa. Karena itu kita simak bersama dan pantang terus di Penjani Kolbu Channel. Kita akan lanjutkan, akan dikupas tuntas terkait dengan hukum orang yang berpuasa tapi lalai menjalankan salat. Tafadhal. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah peringatan bagi kita ya, dengan jangan sampai berpikir bahwa sama-sama arkanul Islam, ketika sholat, ketika puasa itu bisa ditinggalkan, maka seolah-olah sholat juga bisa ditinggalkan. Ini tadi sudah dibandingkan antara sholat dengan lainnya, maka menjadi sebuah penting. Posisi sholat itu adalah merupakan yang paling tertinggi di antara amalan. Dan kita akan memasuki bagaimana kasusnya ya, di beberapa keadaan kita menemukan orang bersungguh-sungguh puasa Ramadan tapi dengan dalih lesu sehingga melupakan sholat yang dilakukan. Nah, ini hukumnya saya baca di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Saud, kumpulan fatwa Ibnu Saud itu menjadi dua bagian. Kalau seseorang itu puasa kemudian meninggalkan sholat dan meninggalkan sholatnya karena dia membangkang, tidak meyakini bahwa sholat itu ngapain sholat, tidak membuat saya kaya, kenapa sholat, tidak membuat saya juga bahagia, cukup puasa saja, maka seseorang yang sedang melaksanakan puasa tapi meninggalkan sholat, maka sebenarnya dia sedang berpuasa tapi sedang menuju kepada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan membangkang, maka faqad kafar, masuk kafir seseorang. Dan yang kedua, apabila seseorang itu puasa tapi kemudian dia tidak melaksanakan sholat dan tidak melaksanakan sholat dengan alasan karena malas, bukan karena membangkang, maka sesungguhnya dia sedang berpuasa tapi sedang berdosa. Oleh karena itu, kita hati dan seluruh tenaga untuk kita seluruh Islam. Baik, bisa menjadi Kolbu Channel rahimakumullah, sudah dikupas tuntas 3 hal ya terkait dengan persamaan arkanul Islam, perbedaan arkanul Islam, dan juga hukum bagi orang yang meninggalkan sholat meskipun dia melaksanakan saum. Kita lakukan pendalaman materi. Saya akan memberikan pertanyaan kepada beliau. Mukarram, ada 2, mohon dijelaskan. 2 pertanyaan ini mewakili pertanyaan para pemirsa menjadi Kolbu Channel dimanapun mereka berada. Hal pertama, terkait sholat itu ada dalilnya itu bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Nah, terkait saum Ramadan, mengapa tidak tertuang di Al-Quran pernyataan Allah bahwa saum Ramadan juga sama akan mencegah perbuatan keji dan munkar? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana terkait dengan takwa sebagai ending atau produk akhir dari sebuah ibadah? Saum Ramadan ujungnya diharapkan la'allakum tattaqun. Apakah ibadah sholat, zakat, dan haji di dalamnya itu ada tendensi tujuan akhir adalah menjadikan seorang hamba itu menjadi hamba yang bertakwa? 2 hal itu. Fadhal. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan ya. Dan ini kita bisa mencoba untuk menjawab. Yang pertama adalah kalau pada perintah sholat itu ada tujuan akhirnya adalah untuk mencegah perbuatan dari keji dan munkar. Kemudian yang kedua adalah kenapa puasa tidak diakhiri dengan statement yang jelas keji dan munkar, tapi diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Ini menjadi sebuah perhatian bagi kita semua bahwa sholat adalah merupakan sebuah kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagian dari amal zahir yang tertinggi itu, sehingga ini menjadi harapan dan menjadi tujuan agar mampu untuk mengurangi dan juga bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang keji. Karena ketika kita semakin hari setiap 5 waktu itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu akan tidak ada ruang, tidak ada kesempatan untuk melakukan keji dan munkar. Ketika kewajiban Ramadan, maka kewajiban Ramadan adalah diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa dalam artian bahwa ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kurun waktu 12 bulan, maka selama 11 bulan itu kita hampir lupa kepada Allah, bisa tidak empati terhadap orang miskin. Selama 11 bulan itu merasakan bahwa dunia ini adalah milik kita, hasil pekerjaannya, kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu atau kita semua memiliki fitrah yang harus disucikan, yaitu selama 1 tahun sekali maka diwajibkanlah ibadah saum, ibadah puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, agar fitrah yang tadi terlahir bersih itu nanti di setiap tahunnya akan dibersihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali. Baiklah para pemirsa dan pecinta menjadi Kolbu Channel rahimakumullah, tuntas sudah telah diuraikan dengan sangat sistematis ya, detail oleh guru kita Mukarram Dr. K. Haji Kurnali Subandi MM seputar
eh, persamaan pada arkanul Islam dan juga perbedaan serta hukum orang yang meninggalkan salat wajib meskipun dia menjalankan saum Ramadan. Dan dua pertanyaan tadi yang saya ajukan sudah dijawab dengan jelas, singkat dan padat oleh beliau. Semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa tekun dalam menjalankan ibadah salat yang paling utama, dan juga senantiasa dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan ibadah saum Ramadan yang datang satu kali pada setiap tahunnya, gitu ya Mukarram ya. Karena itu hilangkan paradigma yang keliru bahwa kalau sudah menjalankan saum puasa Ramadan karena begitu melelahkan maka sholat tidak apa-apa kalau dilalaikan atau diabaikan. Nah, ini apa yang disampaikan beliau, ini akan memicu motivasi kita, giroh kita dalam beribadah. Saum Ramadan dengan totalitas kita laksanakan, tapi jangan abaikan ibadah salat dalam keseharian 5 waktu tersebut. Insyaallah kita akan berjumpa kembali dengan guru kita Al-Mukarram Dr. B. Haji Kurnali Sobandi MM pada kesempatan yang akan datang, dan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat. Amin. Akhirnya kami berdua tutup kajian kita pada hari ini dengan kalimat penutup subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.